katakan kepadaku sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini Dani berkata dengan nada yang lebih lembut. Meski begitu, dari raut wajahnya terlihat jelas kalau Dani tengah kesal. Anita menatap suaminya itu sekilas. Dari raut wajahnya tampak jelas kalau Anita tengah ketakutan. Dani mengendurkan genggaman tangannya saat menyadari istrinya meringis. Anita menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan gusar. "Apa Pak Arman sudah mengintimidasimu?" tanya Dani sambil melirik ke arah Arman sekilas. Arman hanya menghela nafas untuk mengurangi emosi. Anita mulai terisak. "Maafkan aku, karena aku yang salah sudah memfitnah Linda." Hik. Anita pun terisak-isak sambil menundukkan kepalanya karena malu. Dani tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Perlahan dia mengendurkan tangan yang menggenggam tangan Anita hingga akhirnya terlepas. Dani yang tadinya sudah dalam posisi duduk di samping tempat tidur pasien, kini berdiri dengan mata yang menatap istrinya kecewa. Dani mendesah, "Aku pikir kamu sudah berubah, ternyata masih tetap sama. Kamu masih saja bersikap licik, Anita, aku sangat kecewa padamu." Dani mengusar rambutnya, frustasi dengan kelakuan istrinya itu. Anita hanya menundukkan kepalanya saja sambil terisak. "Sekarang terserah apa yang mau Anda lakukan terhadap istri saya," ujar Dani, membalikkan tubuhnya, menatap Arman dengan wajah malu. "Tenanglah Dani, kita harus mendengarkan terlebih dahulu pembelaan dari istri Anda. Mungkin dia memiliki alasan di balik apa yang telah dia perbuat." Dani kagum mendengarkan jawaban yang keluar dari mulut Arman. Dia tidak langsung menyalahkan istrinya, tidak langsung menghakiminya. Sungguh berbeda dengan dirinya sendiri, yang langsung saja menyalahkan Linda atas apa yang terjadi kepada istrinya itu. Tanpa pikir panjang dan mencari kebenarannya. Membuat Dani benar-benar merasa sangat malu luar biasa saat ini. "Terima kasih Pak, Anda sungguh bijaksana. Saya benar-benar kagum pada Anda," ujar Dani, sungguh-sungguh. Arman hanya tersenyum untuk menanggapi perkataan Dani. "Sekarang katakan yang sebenarnya kepada kami, apa yang sebenarnya telah terjadi." Dani kembali menoleh ke arah sang istri, nada bicaranya terdengar dingin syarat akan kekecewaan. Anita menyeka pipinya yang basah dengan air mata. Dia pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Saat aku masuk ke kamar Linda, aku langsung menghampirinya. Aku minta maaf kepadanya, aku merendahkan diri bahkan sampai menangis. Tapi, dia terus marah kepadaku. Namun, meski dia memakiku dengan menyebut kalau aku ini pelakor," ujar Anita, air matanya kembali berderai. Kemudian, dengan cepat dia menyekanya lagi. Arman dan Dani tampak menghela nafas panjang. Arman menyadari, jika sikap istrinya juga memang salah. "Tapi aku tidak terpancing emosi saat itu, sebisa mungkin aku berusaha menahan diri agar bisa tenang dan tidak emosi." Hingga Linda terisak-isak, dia tidak melanjutkan perkataannya, karena tangisan yang terus tidak bisa dihentikan. Dani merasa iba, dia memeluk wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu. Wanita yang dia cintai. "Tenanglah," ujar Dani, dia mengelus punggung istrinya itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Meski dia marah, tapi tetap saja Anita adalah wanita pertama yang sudah mengusik hatinya. Arman menyodorkan sebotol air mineral, yang memang teronggok di atas nakas, kepada Anita. "Minumlah dulu, agar kamu lebih baik," ujar Arman. Anita menerima air mineral dari tangan Arman. Lalu, dia meneguknya lumayan banyak. Setelah merasa lebih baik, Anita mulai melanjutkan perkataannya lagi. "Hingga saat itu aku mendekatinya. Aku menyentuh tangannya dan mengatakan kalau aku benar-benar sudah berubah. Aku mengatakan sangat mencintai Dani suamiku dan tidak akan mengganggu Arman lagi. Aku meminta maaf kepadanya dengan sungguh-sungguh."
Anita menghela nafasnya panjang dan menghembuskannya dengan gusar. Aku bahkan sudah dihukum atas kesalahanku di masa lalu. Tuhan mengambil anak dalam rahimku. Aku keguguran dan tidak akan bisa hamil lagi, karena rahimku sudah diangkat. Anita erisak kembali. Dani mendekapnya erat dan mengecupi puncak kepalanya. Tapi saat itu Linda malah menertawakanku dan mengatakan itu adalah hukuman yang pantas untukku, untuk seorang pelakor yang jahat. Aku mulai terpancing emosi atas apa yang dia katakan padaku. Aku geram dan begitu marah kepadanya. Ujar Linda dengan berapi-api, terlihat jelas emosi yang tersimpan dari sorot matanya. Aku masih berusaha menahan emosiku. Tapi Linda mengatakan kalau suamiku sebentar lagi akan meninggalkanku. Karena dia tidak akan mau hidup dengan wanita yang tidak bisa memberikan anak untuknya. Anita terlihat sangat marah saat berbicara, matanya sampai memerah. Selain merah karena habis menangis tadi, juga merah karena marah saat mengingat semua perkataan Linda yang menyakitkan kepadanya. Tenanglah sayang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada anak ataupun tidak, kamu tetap istriku. Tentang anak, kita bisa mengadopsinya nanti. Banyak anak kurang beruntung yang harus kehilangan kasih sayang orang tuanya, dan kitalah yang akan memberikan kasih sayang untuk mereka. Dani mengecupi puncak kepala istrinya, membelai rambut panjangnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Arman menghela nafasnya gusar. Linda sungguh keterlaluan sudah menghina Anita habis-habisan. Dia harus lebih tegas kepada Linda, dan memberinya pengertian, agar tidak terlalu membenci orang. Kebencian hanya akan membuat masalah baru, saat orang yang ia benci merasa tersakiti. Anita contohnya, hingga ia berbuat nekat, menyakiti diri sendiri, dan menyalahkannya kepada Linda. Lalu kenapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Itu hanya merugikanmu saja, tangan kamu sakit, juga kebohonganmu terbongkar. Tanya Arman, dia menatap Anita kasihan. Aku tidak berpikir ke sana saat itu, aku terlalu marah dan sakit hati. Aku hanya ingin Linda melihat, betapa perkataannya itu sudah menyakitiku. Aku ingin dia menyadari betapa sakitnya, saat tidak dipercaya dan dituduh atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Anita menyeka air mata yang jatuh berderai membasahi pipinya tanpa bisa dicegah. Dani kembali membawanya ke pelukan, mengecupi puncak kepalanya, dan menggerakkan dekapannya. Meski perbuatan Anita salah, tapi Linda juga salah, dia sudah menyakiti hati istrinya. Aku mengambil pisau buah saat itu, lalu melukai diri sendiri, dan melemparkan piring berisi buah ke lantai, agar kalian mendenagarnya, dan segera menolongku. Lanjut Anita, kali ini dia sudah tidak terisak lagi. Aku minta maaf kepadamu Pak Arman, juga kepada Linda temanku. Tolong katakan permintaan maafku ini, aku tulus. Dan aku berjanji, tidak akan pernah menemui kalian lagi. Aku akan menjauh dari kalian, dan menganggap tidak pernah mengenal kalian. Ucap Anita dengan mata yang menatap lurus ke arah Arman. Arman balas menatap Anita lekat, kemudian Dani. Aku juga minta maaf kepada kalian atas nama Linda, aku menyesalkan dengan apa yang telah terjadi. Arman mengulurkan tangannya kepada Anita sebagai permintaan maafnya. Anita menerima uluran tangan Arman. Aku memaafkan Linda, walau bagaimanapun dia pernah begitu dekat denganku, cukup lama. Tidak terlihat lagi kemarahan dan kebencian dari sorot mata Anita. Arman tahu, Anita tulus memaafkan istrinya. Setelah perbincangan cukup lama, Arman pun pulang ke rumah. Rumah Arman. Arman mendapati Linda sedang duduk di teras dengan raut wajah muram. "Lin," sapa Arman sambil menghampiri istrinya itu. "Mana Baby Zaki?" Arman bertanya kepada istrinya. "Dengan Bibi," jawab Linda, pelan. Arman mendorong kursi roda yang Linda duduki ke dalam rumah, membawanya ke ruang keluarga.
lalu mengangkat tubuh istrinya itu ke atas sofa. Arman duduk di sisinya, tanpa jarak. "Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, tolong jangan menyela dulu," ujar Arman dengan nada lembut. Linda mengangguk. Dia tahu, suaminya pasti akan membicarakan hal yang serius, itulah sebabnya memintanya untuk tidak menyela. Arman mulai mengatakan semua yang Anita ceritakan. Dia ingin tahu apakah Anita berbohong atau tidak. Tapi kali ini, Linda diam. Dia sama sekali tidak menyela ataupun menyanggah apa yang Arman katakan. Hingga Arman yakin kalau semua yang dikatakan oleh Anita adalah benar. "Cobalah untuk berdamai dengan masa lalu. Kalau kamu percaya kepadaku maka kamu tidak akan terlalu membencinya. Walau bagaimanapun kalian pernah berteman baik, maafkanlah dia." Arman menggenggam tangan istrinya. Linda menundukkan pandangannya, coba memikirkan apa yang disampaikan oleh suaminya. "Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkannya sekarang, tapi cobalah kamu pikirkan baik-baik apa yang aku sampaikan tadi. Aku yakin kamu adalah wanita baik yang sangat hebat dan mudah untuk memaafkan orang." Arman mendekap tubuh istrinya dan mengecup puncak kepalanya cukup lama. Linda diam seribu bahasa, menyurutkan wajahnya di dada bidang suaminya. Mungkin sedang memikirkan semua perkataan suaminya itu.